Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kehendak Bapa. Saudara, dengan mengatakan jadilah kehendakmu, seperti dituliskan dalam Matius 6 ayat 10, berarti kita berharap kehendak Bapalah yang jadi, yang kita alami, bukan kehendak kita. Namun, tanpa sadar, jika kita berurusan dengan Tuhan, seringkali kita berusaha agar Tuhan mengerti kehendak kita. Tetapi, kita kurang atau bahkan tidak mau mempedulikan kehendaknya. Ini aneh. Barangkali kita berpikir bahwa Tuhan itu maha dan maha, sehingga Ia tidak membutuhkan apapun, sehingga kita merasa benar ketika tidak mempedulikan kehendaknya. Sementara kita mengutamakan kehendak kita untuk dipedulikan dan tidak diabaikan oleh Tuhan. Saudara, coba sekarang renungkan. Kalau Bapa di surga memiliki kehendak, tentu Ia juga memiliki rencana dan tujuan-tujuan. Ia adalah pribadi yang memiliki gagasan, inspirasi, dan prakarsa. Ia berkehendak untuk mewujudkan gagasan, inspirasi, dan prakarsanya. Tentunya begitu. Buktinya, kalau kita membaca kitab Kejadian, Allah ditampilkan sebagai sosok yang mulia, yang menciptakan alam semesta. Nah, sekarang kalau kita hidup hanya 70-80 tahun, kita harusnya mempersoalkan apa itu keinginan Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan, dan rencana-rencana Tuhan bagi kita, maksud saya bagi hidup kita ini. Supaya kita bukan saja mengerti, tetapi juga boleh terlibat. Dan jika kita mendapat kehormatan, kita dapat mewujudkannya pula. Banyak orang tidak mau mengerti akan hal ini, saudara. Dan banyak pengajar tidak mau mengajarkan hal ini dengan serius, dengan jelas. Nah, untuk itu, kita harus menghayati dengan jelas bahwa Dia adalah Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh. Allah yang dekat dengan kita itu pasti mau menyatakan, memberitahukan kehendaknya. Oleh sebab itu, janganlah kita membayangkan Tuhan sebagai pribadi yang jauh, yang tidak berurusan dengan kita. Karena kita membayangkan Ia jauh, lalu kita cuek saja kepadanya ketika keadaan kita biasa-biasa saja, tanpa ada masalah. Tetapi ketika kita dalam masalah, barulah kita berusaha untuk mencarinya, untuk menjangkaunya. Jangan begitu, saudara. Jangan. Mari membangun kesadaran bahwa Ia adalah Allah yang dekat. Mari dorong pompa jiwa kita untuk menyadari hal ini, agar orang lain bisa melihat bagaimana kita menghayati kehadirannya melalui hidup kita. Itu merupakan prestasi luar biasa, saudara. Terkait akan hal itu, dalam Kejadian 6 ayat 5-6 dituliskan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan
bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saudara, ayat itu menunjukkan bahwa sikap kita terhadap kehendak Tuhan akan membangkitkan perasaannya. Ketaatan kita terhadap kehendak Tuhan akan membangkitkan perkenanannya. Sebaliknya, ketidaktaatan kita merupakan pemberontakan. Dan pemberontakan akan membangkitkan kemarahan dan duka citanya. Ya kan? Jelas tadi dikatakan, karena kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan, dikatakan hal itu memilukan hati Tuhan. Ya, saudara. Juga dalam 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, setelah kita menjadi anak Tuhan, ya, dan kita memanggil Dia dengan panggilan Bapa, nah kita harus mulai belajar mengerti kebenaran ini. Kita itu berhadapan dengan pribadi yang memiliki kehendak, memiliki perasaan. Kalau tidak menyadari hal ini, kita cenderung bersikap ceroboh, hidup suka-suka, tidak memperhatikan perasaannya, dan itu berbahaya. Tuhan bisa murka, saudara. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kegentaran, rasa takut. Tanpa perasaan gentar, kita sejatinya belum menghayati Tuhan yang berperasaan dan berkehendak itu. Betul, saudara, harus gentar. Bagaimana tidak gentar coba? Kalau sadar kita hidup di alam semesta, di mana Sang Khalik, Allah, tidak pernah meninggalkan ciptaannya, selalu hadir dan responsif, reaktif terhadap tindakan umatnya, bahkan memiliki rencana dan tujuan yang harus kita pedulikan. Nah, kita pasti akan sangat gentar, bukan? Iya. Walaupun kegentaran itu tidak mudah dan cepat membuat kita untuk hidup suci dan benar, tetapi lambat laun akan membuat hidup kita lebih tepat di hadapan Tuhan, membuat kita bisa menempatkan diri secara benar di hadapan Tuhan. Sebelum jadi anak Tuhan, kita bebas memiliki kehendak dan keinginan. Ibarat seperti domba yang sesat, yang memilih jalan sendiri, keluar dari jalur. Seperti ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 25. Tetapi saya mau katakan, setelah menjadi anak Tuhan, kita harus mau hidup dalam kebenaran. Dan itu bukan berarti cukup ketika sudah jadi orang Kristen atau aktivis. Tetapi sebagai domba yang ditemukan, harus bisa mendengar dan mengenali suara gembalanya. Maka kita harus berjalan di belakang gembala, mengikuti jalan yang ditunjukkannya, bukan berjalan di depan, saudara. Di sanalah kita mengerti kehendak Tuhan. Kalimat "jadilah kehendakmu" di bumi seperti di surga, berarti kita harus mempedulikan kehendaknya. Kehendak kita, asal kehendaknya terlaksana, seperti teladan Tuhan Yesus di Taman Getsemane. Tetapi janganlah yang apa aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Markus 14 ayat 36. Amin. Tuhan Yesus memberkati.